Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoib Akbar. Saya bertugas di SDN 1 ABS Prigi, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 2 LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah. Sudah pada sarapan semua? Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa di antara kalian yang mau maju ke depan memimpin doa untuk kawan-kawannya? Siapa? Oke, silahkan Alda. Teman-teman, kita sebelum belajar doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk Alda. Selanjutnya Pak akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini, Nak? Masuk semua? Alhamdulillah, berarti sehat semuanya ya. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Oke, semuanya boleh berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, merdeka, aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, silahkan duduk kembali. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya, sudah hafal lagu ini, Nak? Sudah. Coba kita nyanyi dulu lagu Profil Pelajar Pancasila ya. Sambil perhatikan liriknya yang di depan ini. Oke. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif,
dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baiklah anakku sekalian, kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus sudah menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, nak, kita sudah belajar tentang syirik, ya, tentang syirik. Masih ada yang ingat syirik itu apa? Tuhan Allah, Iya, syirik itu menyekutukan Allah. Termasuk dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, ya. Jadi syirik itu perbuatan yang harus kita hindari. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah ciri-ciri orang munafik. Yang sekarang ini kita pelajari. Nah, ada tidak hubungan antara syirik dengan munafik, nak? Ya, apa hubungan syirik dengan munafik? Gambar 3. Ini gambar siapa nih, nak? Ada yang tahu gambar nomor 3 ini apa? Idadaya. Apa yang diperbuat oleh idadaya ini? Apa itu, nak? Ngurut. Ngurut, ya. Ngurut, memijit gitu ya. Apa istilahnya? Mijat. Oh, ya, urut. Kalau tempat kita namanya ngurut, ya. Nah, ini ada bau-bau syiriknya tidak, nak? Ketika ngurut gitu ya, kesleo, habis main bola, misalnya Abah main bola, Yuda, Mahes main bola, tiba-tiba terkilir kakinya, kemudian diurut oleh idadaya, itu termasuk syirik atau tidak? Tidak. Ya. Jadi kalau syirik itu adalah dia menyekutukan Allah dengan jampi-jampi tertentu, dengan sesajian tertentu, begitu ya, sehingga ada sesuatu yang dipinta, ada sesuatu yang dijadikan dia tempat berdoa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu namanya syirik. Tapi kalau sekedar secara teknis dia ngurut gitu ya, orang yang kesleo atau apa, maka itu tidak syirik. Oke. Orang jatuh, patah tulang, kemudian dibawa ke tukang urut gitu ya, biasanya kan dikasih kayu atau apa gitu kan, kemudian diikat, ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak terjadi yang seperti itu. Nah, pengobatan-pengobatan yang seperti itu tidak termasuk syirik. Tapi kalau ada sesajian gitu ya, meminta-minta di kuburan atau menyembah patung, menyembah batu, menyembah batang yang besar, maka itu masuk dalam kategori syirik. Nah, gambar yang keempat, ini ada gambar apa yang keempat? Ayo. Bermuka dua. Yang satu mukanya putih, yang satu mukanya hitam. Ini adalah gambaran orang yang munafik. Dia punya dua muka. Muka di depan dengan muka di belakang. Muka di depan beda, muka di belakang beda. Nah, ini adalah simbol yang sering dipakai untuk orang yang masuk dalam kriteria orang munafik. Oke. Nah, Pak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Satu, menjelaskan ciri-ciri orang munafik dengan baik. Ciri-ciri orang munafik itu bagaimana? Yang kedua, membuat paparan mengenai ciri-ciri orang munafik dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan sikap toleran dan simpati dengan dilandasi pemahaman akidah yang kuat sebagai cerminan dari iman. Jadi ada 3 poin pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ya. Ini siapa ini? Ini siapa? Nah, apa kira-kira yang bisa kalian tangkap dari gambar itu? Apa kira-kira? Munafik. Ada yang lain? Ini gambar apa sih? Dia nih? Iya, ini lidahnya menjulur ke belakang ini nih. Lidahnya menjulur ke belakang, mukanya di belakang. Nah, yang ini di depan. Jadi sambil dia ngomong dengan lawan bicaranya, ternyata di belakang gitu ya. Nah,
Ini adalah simbol untuk ciri-ciri orang munafik. Ada yang seperti itu kita nak? Tidak ada. Semuanya anak-anak Pak yakin anak-anak Pak semuanya baik-baik gitu ya. Apa yang di depan sama dengan yang di belakang. Jadi tidak beda di depan, tidak beda di belakang ya. Semuanya sama. Kalau semuanya sama berarti dia tidak termasuk ciri orang munafik. Nah, tadi sudah komentar ya. Jadi kalau begitu apa munafik nak? Apa munafik? Bermuka dua. Antara perilaku dan kenyataannya sama atau tidak? Tidak sama, tidak sesuai. Biar lebih semangat kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, oke, siap belajar ya. Ya, jadi kita akan menyanyikan lagu judulnya Sedang Apa ya. Seperti ini kira-kira. Nanti kalian ikuti ya. Amal apa yang disukai Allah. Sebarkanlah, sebarkanlah, assalamualaikum. Gitu ya. Nah, pokoknya nadanya begitu semuanya sampai ke bawah. Oke, begitu siap? Ya. Yo, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Amal apa yang disukai Allah. Sebarkanlah, sebarkanlah, assalamualaikum. Apalagi yang disukai Allah. Menolonglah kebaikan dan takwa. Apalagi yang disukai Allah. Hindarilah ciri-ciri munafik. Amal apa yang disukai Allah. Berkatalah, berbuatlah dengan jujur, tak dusta. Apalagi yang disukai Allah. Penuhilah janji tak diingkari. Apalagi yang disukai Allah. Menjagalah amanat tak hianat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, lagu yang barusan kita nyanyikan itu di dalamnya, liriknya itu sebenarnya ada ciri-ciri orang munafik. Nah, ya, ada ciri-ciri orang munafik. Kalau kita bisa menghindari 3 perbuatan itu, maka kita tidak termasuk orang munafik. Oke, yang pertama apa ini? Kalau bicara, ini ciri munafik tuh. Kalau dia bicara berarti dusta. Kalau dia berjanji berarti dia ingkar. Nah, kalau dia diberi amanat, dia berkhianat. Nah, 3 ciri itu adalah ciri orang munafik. Di tanaman apa itu? Padi. Yang ini apa? Padi roboh ya, padi roboh. Ini tanaman apa? Kelapa. Kalau ini tanaman apa? Ya, pohon kering. Nah, anak-anakku sekalian, gambaran orang munafik itu nak, dia itu seperti ini nih. Jadi dia tuh mudah nian roboh. Kena angin, kena hujan, dia mudah roboh. Tidak punya prinsip dalam hidup. Nah, perbedaannya dengan orang yang tidak munafik itu ada di sebelah situ, ya. Jadi dia ini mau diterpa angin, mau diterpa hujan, dia tetap tegak itu. Paling daun-daunnya saja dia yang terhempas angin, tapi batangnya ya, dia masih tetap tegak dan kuat karena dia punya prinsip di dalam hidup. Begitu. Jadi kalau misalnya dianalogikan tanaman, kalian mau pilih tanaman
kelapa atau milih tanaman padi? Kelapa. Karena kelapa ini adalah simbol untuk orang yang tidak munafik. Dia hidup dengan punya prinsip. Ya. Nah, ini nak. Tadi sebenarnya sudah ada ya di dalam lirik lagu yang kita nyanyikan tadi. Nah, sekarang kita perkuat lagi tentang ciri orang munafik. Satu, apa Bam? Kalau berkata dia apa Yuda? Cirinya orang munafik. Wanita, cirinya apa kalau dia berkata orang munafik? Dusta. Wandira, kalau berjanji dia bagaimana Wandira? Ingkari. Septi, kalau dia diberi amanah bagaimana nak? Berkhianat. Itu adalah ciri orang munafik. Sekarang Pak akan bentuk kelompok ya. Kita akan bentuk kelompok. Kita akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Silahkan berhitung 1, 2 ya. Habis 2, 1 lagi. 1, 2, 1, 2 terus semuanya. Kita mulai dari Bam. Ayo Bam. 1, 2, 1. 1. Nah, silahkan sekarang yang 1 berkumpul dengan 1, yang 2 berkumpul dengan 2. Tadi nyebut angka berapa? Nah, 1 silahkan kumpul di sebelah sini, yang 2 di sebelah sini. Yuk, silahkan. 1 sebelah sini, 2 sebelah sini. Ayo, 2 sebelah sini nak. Ya, tarik kursinya kalau kurang. Ya, ngadepnya ke belakang nak, ngadepnya ke belakang. Yuda sama ini nak, ngadepnya ke belakang, ngadepnya ke belakang. Kursinya diputar. Oke. Oke, sudah ya. Sudah kita bentuk kelompok. Ada kelompok 1 di sini, ya. Kemudian kelompok 2. Di sini kelompok 1. Oh, sini kelompok 1. Oke, maaf, kebalik. Sini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, tugas kalian adalah membuat peta konsep nak tentang ciri-ciri orang munafik. Ya. Bagaimana caranya? Kalian menjawab pertanyaan ini. Ada 1, 2, 3 pertanyaan. Bagaimana sikap kita ketika berkata? Harusnya bagaimana? Seorang mukmin ketika berkata itu harusnya bagaimana? Kamu jawab itu dengan menggunakan gambar. Oke, Bam bisa Bam ya? Nah, kamu buat gambar Bam. Kamu gambar misalnya begini nih. Muslim, kamu lingkari. Ya kan? Terus kamu buat 3 bagian. Kalau berkata harusnya bagaimana? Kalau berjanji harusnya bagaimana? Kalau diberi amanat harusnya bagaimana? Tapi dibuat dalam bentuk gambar. Di dalam gambar itu ada tulisannya. Sikap kita sebagai seorang mukmin harusnya bagaimana ketika terkait dengan 3 pertanyaan seperti itu. Paham nak? Oke, silahkan dibuat. Ya, ini kelompok 2. Kelompok 1. Ya. Ya. Hah? Lidi boleh. Yuk, silahkan dibuat. Keluarkan alat tulisnya. Silahkan dibuat. Harusnya sikap kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim dengan 3 pertanyaan itu. Apabila berkata bagaimana, apabila berjanji bagaimana, apabila diberikan amanah bagaimana. Silahkan dibuat ya. Paham kan? Ya. Baiklah, anak-anakku semuanya, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, sekarang Pak minta perwakilan. Nah, maju 2 orang ya, 2 orang dari kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dan hasil dari membuat peta konsep seperti yang Pak tugaskan di depan. Oke, dari kelompok mana dulu ini maju? Nah, berikutnya kelompok 1 silahkan maju ke depan. Siapa? Oh, Bam sama
Alda, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang konsep dari kata munafik. Ya. Bagaimana sikap kita ketika berkata jujur? Terus bagaimana sikap kita ketika berjanji Ya. menepati? Ya. Bagaimana sikap kita ketika diberi amanah Menyampaikan amanah. Oke. Kelompok 2 sudah bisa melihat konsepnya, Nak? Bisa ya. Nah, dia pakai gambar apa ini? Bunga matahari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk kembali ke tempat. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya, Pak akan membagikan LKPD ya. Ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Bagi kawannya, Nak. Oke. Ini untuk kelompok 1, silahkan dikerjakan. Ya. Silahkan dikerjakan ya, ada 5 soal di situ terkait dengan materi kita tadi tentang ciri-ciri orang munafik. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai, Nak? Ya. Oke, kalau sudah selesai dikumpulkan ke depan. Dari kelompok 1 dulu, silahkan ke depan, dikumpulkan sini, Nak. Iya, terima kasih, Bam. Berikutnya, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri, Nak. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Cari tempat yang agak longgar. Boleh mundur dari ininya, boleh. Kalian masih ingat tidak lagu Topi Saya Bundar? Bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Masih ingat lagu itu, Nak? Jadi kalau topi begini ya. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Oke, bisa begitu? Oke, kita akan coba topi saya bundar ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah, sekarang perhatikan perintahnya. Setiap kali ketemu kata topi, kita harus diam. Ya, setiap ketemu kata topi harus diam, tapi pakai gerakan. Misalnya begini nih. Saya bundar. Kan setiap ketemu kata topi kan, tidak usah bersuara, oke? Kita mulai ya, siap? Siap. Kelompok 1? Kelompok 2 siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Saya Bundar topi. nggak boleh ngomong topi. Iya, topinya diam. Oke, kita ulangi sekali lagi. Ketemu kata topi, semuanya diam ya. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar. Saya, kalau tidak bundar bukan saya. Nah, sekarang ketika ada kata saya, ketika ada kata topi, diam. Berarti tinggal apa? Bundar dan segala macamnya. Oke? Setiap ketemu kata topi,
Dan setiap ketemu kata saya harus diam. Oke, harus ingat itu. Oke, 1, 2, 3. Bundar, bundar. Kalau tidak, Bundar, bukan. oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silahkan duduk kembali. Ya, ya. Jadi setelah kita tadi kerja kelompok gitu ya, membuat peta konsep tentang ciri-ciri orang munafik, Pak akan menguatkan kembali tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi apa nak? Ciri-cirinya yang pertama, kalau dia berkata, cirinya orang munafik adalah kalau berkata dia berdusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberi amanat dia berkhianat. Nah, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang baik, berarti kita harus menghindari 3 sifat perbuatan ini, ya kan? Ya, berarti kalau berkata harusnya bagaimana nak? Jujur. Kalau berjanji harusnya bagaimana? Bagus. Kalau diberi amanat harusnya menyampaikan amanat. Baik. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, kesimpulannya seperti apa nak? Munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Ya, jadi dihindari itu perbuatan munafik karena diibaratkan seperti tanaman padi tadi itu, ya. Sedangkan yang orang yang punya prinsip itu dia seperti batang kelapa. Anak-anakku sekalian, pernah terjadi dalam sejarah. Oke. Apa nak? Pada saat perang Uhud, Rasulullah dan para sahabatnya itu kalah. Akibat apa? Akibat tentara Islam banyak yang membelot sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan. Tapi ternyata orang kafir itu punya strategi nak. Dia pura-pura kalah, pura-pura banyak harta rampasan perang. Akhirnya apa yang terjadi? Tentara umat Islam yang tadinya di atas gunung Uhud kemudian turun. Ya kan? Begitu turun ternyata tentara kafir itu dari belakang naik ke pucuk. Akhirnya menyeranglah umat Islam dan umat Islam banyak yang meninggal. Padahal tadi sudah dipesan sama Rasulullah tuh, jangan pernah sekali-kali turun dari gunung Uhud. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya kemudian kalah. Nah, kenapa? Karena orang munafik ini nak punya sifat orang munafik tuh. Berhasil ya, merasa berhasil dengan tipuannya tetapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana perasaan anak-anakku sekalian belajar hari ini? Senang kira-kira? Ya, alhamdulillah kalau senang. Pada pertemuan yang selanjutnya ya, kita akan belajar tentang berpikir positif ya, tentang berpikir positif. Tapi itu di pekan yang akan datang. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita pulang gitu ya, kita berdoa terlebih dahulu. Kalau tadi Alda sudah memimpin pada saat kita mau belajar, sekarang siapa nih mau maju ke depan untuk memimpin doa pulang belajar? Silahkan Septi. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insana lafil khusri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, dengan ditutupnya doa oleh kawan kita Septi tadi, maka selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang ciri-ciri orang munafik. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Pak akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.